Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. 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 Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Alladhim astaghfirullah, alladhim astaghfirullah, alladhim astaghfirullah. Astaghfirullah, alladhim astaghfirullah, alladhim astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat Jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan materi kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini masih diberi oleh Allah kesehatan zahir dan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan keterangan yang lalu. Ada 12 kewajiban bagi orang yang yakin kepada Allah. 6 masalah yang dohir dan 6 masalah yang batin.
Sehingga ketika kita sudah meyakini Allah, tentunya tidak hanya sekedar yakin, tapi diimplementasikan berbagai macam kewajiban yang ada. Sebagaimana yang zahir sudah kita bahas, yang pertama at-thaharah. Kemudian yang nomor 2 sholat. Yang nomor 3 waz-zakat, was-saumu, wal-hajju, wal-jihad. Ini 6 kewajiban yang zahir harus kita lakukan. Bagi orang yang meyakini tidak ada Tuhan yang hakiki yang kita yakini, tidak ada apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang maujud, tidak ada keyakinan yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu adalah yang zahir. Yang zahir, yang terakhir adalah wal jihad. Sebelum jihad, wal hajju, sebelum haji adalah was-saum. Intinya yang zahir ini dimulai dengan melakukan satu penyucian. Intinya itu. Sehingga sebelum melakukan sholat, sebelum menunaikan zakat, melakukan puasa, haji, dan jihad, itu dimulai dengan melakukan satu penyucian. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang melakukan sebelum melakukan ibadah, sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan jihad, tidak dimulai dengan melakukan satu pembersihan, tidak dimulai dengan yang namanya at-taubatu min jamil dzunub. Hasil daripada ibadah yang kita lakukan itu adalah belum bisa mencapai satu hasil yang optimal. Kemudian sekarang adalah kita berbicara yang wa ammat batinatu. Yang batin, yang pertama tawakal. Apa tawakal itu? Tawakal itu apa? Tawakal itu pasrah. Ya, tawakal. Bagaimana Pak Amir tawakal itu maksudnya ini? Jadi usaha dulu, setelah usaha kita pasrah kepada Allah. Seperti kita bekerja, kita ikhtiar. Ikhtiar zahir, kita berjualan misalnya, ikhtiar batin kita berdoa, kemudian kita pasrah kepada Allah. Itu namanya tawakal. Kemudian berikutnya sabar. Ya, sabar. As-sabru ala ta'ah, as-sabru alal maksiyah, as-sabru alal musibah. Sabar yang pertama adalah sabar as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Misalnya sholat. Apapun, dalam kondisi apapun, sholat masih tetap kita lakukan. Kita pergi jauh, di situ ada yang namanya, ya toh, ada dispensasi yang nama jamak takdim, jamak takhir, begitu juga yang namanya sholat qashar. Itu salah satu dispensasi keringanan yang diberikan oleh Allah ketika melakukan satu perjalanan. Intinya apa? Intinya sabar. As-sabru ala ta'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sholat tidak bisa berdiri, bisa duduk.
Tidak bisa duduk dengan berbaring. Itu istilahnya dalam kondisi apapun sholat ini masih tetap kita lakukan. Taat. Kemudian yang nomor 2, as-sabru alal maksiyah, sabar dalam menghadapi satu kemaksiatan. Tidak melakukan, meninggalkan kemaksiatan lisan, meninggalkan kemaksiatan mata, meninggalkan kemaksiatan tangan, meninggalkan kemaksiatan kaki. Sabar memenuhi pelaturan-pelaturan yang ditekankan oleh Allah, tidak mau melakukan, tetap komitmen terhadap nilai-nilai kebaikan. As-sabru alal maksiyah, baik itu maksiat zahir maupun maksiat batin. Apa maksiat batin, Pak? Sudon, ya maksiat batin. Ya, ujub, ya maksiat batin. Ada kaitannya dengan batin. Jadi as-sabru alal maksiyah, sabar dalam rangka memenuhi, ya toh, menghindari kemaksiatan dohir dan kemaksiatan batin. Kemudian yang nomor 3, as-sabru alal musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Musibah ini tentunya bisa juga peringatan dari Allah, ujian dari Allah yang diberikan kepada seseorang itu. Sehingga ikhtiar, setelah ikhtiar dan dipasrahkan kepada Allah. Sabar. Kemudian berikutnya ridho. Ridho itu menerima apapun pemberian dari Allah. Kita rela. Ya, atau diberi rezeki berapapun diterima. Jadi disyukuri. Ya, itu ridho. Kemudian taubat. Apa taubat itu? Taubat itu berhenti, kembali dari yang tidak baik menuju satu kebaikan. Jadi itulah antara lain bahasan kita tentang kalimat la ilaha illallah. Ada 12 huruf, yang 6 masalah yang dohir. Yang dohir itu adalah melakukan penyucian, kemudian sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan jihad. Itu yang dohir. Kemudian yang batin apa? Yang batin adalah tawakal, pasrah kepada Allah, tapi dilalui dengan ikhtiar dulu. Kemudian takfir, sabar, ridho, zuhud, dan taubat. 6 dohir dan 6 batin, berarti 12 kewajiban. Itu diingat-ingat. Ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hurufnya ada 12. Berarti ada 12 kewajiban. Yang 12 kewajiban itu dibagi 2, 6 masalah yang zahir dan 6 masalah yang batin. Bagi orang yang meyakini tidak ada yang maujud, yang hakiki, kecuali meyakini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu keterangan tentang kalimat tauhid yang berkenaan dengan materi yang dulu. Apa itu? Antara lain, fa in ajaba fa'aksir minal adzkar. Jadi kita harus memperbanyak zikir. Zikir antara lain bisa juga zikir itu sholat, zikir puasa, zikir ngaji, zikir baca Al-Quran, zikir. Tetapi afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Utamanya zikir yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oke? Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Tajul Arus ini, terlebih dahulu mungkin ada yang ditanyakan keterangan ini atau yang lalu ataupun apapun ditanyakan, bermusyawarah.
supaya kita lebih jelas lagi. Monggo Pak Kemas, didahului. Ya. Ya. Hmm. 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 Ya. Ya. Hmm. Ya. Oke. Jadi tobat itu kan yang ada dengan Allah. Kemudian tobat yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Kalau dengan Allah ada 3 persyaratan dulu itu. Apa Pak Amirin? 3 persyaratan kalau kita tobat kepada Allah itu. 1, berhenti, tidak melakukan dosa. Yang nomor 2, apa? Menyesal. Dan yang nomor 3, tidak mengulang. Itu kalau kepada Allah. Tetapi kalau kepada sesama manusia ditambahi 1 lagi. Al-Baro'ah. Bebas dari hak-hak adami. Misalnya kita punya hutang kepada tetangga, gitu. Kemudian hutang itu masih belum kita bisa mengembalikan, padahal janjinya itu sudah lewat. Kita mohon maaf, gitu. Setelah mohon maaf, kemudian kita kembalikan uangnya itu, kemudian kita bertaubat dengan jalan mengembalikan hak-haknya secara manusiawi, secara adami, kemudian kita tidak mengulang hal itu bisa terjadi lagi. Jadi kalau kepada Allah itu 3, berhenti, kemudian tidak menyesal, dan ketika berjanji tidak mengulangi. Kalau kepada sesama manusia ditambah 1, al-baro'ah, bebas diri dari hak-hak adami. Yang ada kaitannya dengan hutang piutang, yang ada kaitannya dengan hibah, yang ada kaitannya dengan mencaci dan lain sebagainya. Mengapa? Karena ketika kita mohon maaf kepada orang itu tidak dijelaskan apa maksud daripada yang dimaafkan itu, kalau tidak jelas harus dijelaskan. Saya dulu mencaci sampean gini-gini, saya mohon maaf. Diterima dan tidak terima, yang penting kita sudah mohon maaf. Dan itu adalah ciri dari orang takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Terakhir, wal 'afina 'anil nas. Memberi maaf kepada sesama manusia. Itu indikator ciri bagi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Itu yang ada kaitannya dengan tobat kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kemudian apa yang diutarakan oleh Pak Kemas tadi yang ada kaitan tobat, bisa juga dengan sholat taubat 2 rakaat. Setelah tobat istighfar. Istighfar sholawat. Setelah sholawat zikir. Dilakukan dengan mudah wama. Monggo, ya silakan. Ya. Ya. Balikan ya.
Ya, nggak apa-apa, tambah bagus itu. Artinya diikhlaskan nantinya bernilai sodako. Ya, monggo, Pak Amirin, silakan. Ya, jadi manusia ini kan al-insan makhluk khotawan wanisya. Bisa juga tobat itu ketika kita sholat Allahu Akbar. Kita masih belum bisa konsentrasi. Rakaat pertama kita khusyuk. Rakaat kedua kita ingat problem-problem yang di luar. Nah, itu kita malu kepada Allah dan mohon maaf bahwa kita itu tidak bisa menghadap kepada Allah, tapi hatinya ingat kepada yang lain. Itu secara secara apa yang kita lakukan pada waktu kita menghadap kepada Allah. Bisa juga ketika kita berdoa kepada Allah tidak dikabulkan. Padahal doa adalah udhuni astajib lakum. Pasti akan kamu kabulkan. Kita itu ada yang namanya suudon. Padahal saya ini minta pada Allah terus. Katanya Allah kan udhuni astajib lakum. Nah, suudon kita kepada Allah itu termasuk dosa. Begitu juga ketika kita diberikan oleh Allah kesehatan dohir dan batin yang banyak, kita kurang bersyukur. Faqulilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali orang yang bisa syakur. Syakur itu dikasih kebahagiaan bersyukur, dikasih ujian yang berat bersyukur. Bisa enggak Pak Amirin? Dikasih sesuatu ujian yang berat, ya otomatis sulit untuk bersyukur. Nah, orang yang syakur itu dikasih nikmat bersyukur, diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, bersyukur. Nah, hal-hal yang seperti itu membutuhkan kita bertobat. Ya Allah, bagaimana kita ini menjadi orang yang syakur? Bagaimana kita ini menjadi orang yang baik? Bagaimana kita ini menjadi orang yang dekat kepada Engkau ya Allah? Itu artinya ada yang sifatnya itu langsung kelihatan, ada yang sifatnya itu tidak kelihatan. Kita merasa tidak salah ini pun tidak boleh. Oh saya ini nggak melakukan dosa. Padahal kita sering lupa al-insan makhluk khotawan wanisya. Ada amin? Iya. Ya. Jadi kelas kita dulu kalau kita belajar hikam, ada yang abid, ada yang murid, ada yang makrifat. Proses. Abid itu gimana abid itu? Orang yang beribadah, kepingin surga, hindar dari api neraka. Nah, orang yang abid ini kan seandainya Allah tidak menciptakan neraka dan tidak menciptakan surga, apa manusia tidak beribadah? Ibadah ini kan tujuannya untuk Allah. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Padahal orang abid itu sholat, supingin swarga, selamat dari api neraka. Tidak kepingin Allah. Maka dari itu juga ikhlas, tapi tingkatannya yang paling bawah. Makanya
Di dalam Al-Quran kan dikatakan, yaitu artinya orang itu adalah hanya ingin Allah. Ya, dalam Al-Quran hanya ingin dekat dengan Allah. Ya, jadi tingkatan abid adalah orang yang sholat yang gedung, ibadah yang gedung, tapi kepingin masuk surga dan terhindar dari api neraka. Itu bagus, tapi tingkatannya masih bawah. Ditingkatkan lagi murid, ya toh? Murid juga seperti itu. Orang yang beribadah, ya toh, kepingin dekat kepingin mukasyafa, kepingin menjadi orang yang mulia. Tapi yang nomor 3 ini tingkatan makrifat, orang yang beribadah tidak kepingin swarga, tidak takut dengan neraka, tidak kepingin menjadi orang mukasyafa, tapi menjadi hamba yang baik. Itu adalah orang makrifat sesuai dengan ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Beribadah itu karena Allah saja. Jangan karena kepingin swarga, jangan takut kepada neraka, jangan kepingin menjadi wali, tetapi kepingin menjadi hamba Allah yang baik. Itu tingkatan-tingkatan. Sehingga apa? Sehingga kita belajar. Oh wis, saya belajar. Belajar gimana? Sholat adalah karena Allah. Sholat bukan hanya saya minta surga, bukan hanya saya minta terhindar dari api neraka. Salat adalah saya kepingin menjadi hamba yang baik karena kita mengabdi kepada Allah. Nah, itu tingkatan-tingkatan seseorang dalam rangka untuk melakukan ibadah. Itu di dalam kitab Hikam ditunjukkan seperti itu. Kita bisa gerabak. Oh, saya ini tingkatan ini. Oh, saya ini tingkatan ini. Oh, saya ini tingkatan ini. Supaya apa? Belajar. Jadi tujuan kita itu bukan kepingin swarga, bukan takut neraka, tetapi kepingin menjadi hamba yang baik. Sesuai dengan ayat aku, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Belajar Pak Emil, saya juga belajar. Ya tak? Saya juga belajar. Gitu loh. Jadi ditunjukkan tingkatan-tingkatan ini supaya belajar, supaya niat kita itu tidak seperti itu. Ya toh? Innama a'malu binniyat. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din. Hanya karena Allah. Kita makanya di dalam surat doa iftitah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Makanya dulu kita belajar minallah ilallah ma'allah lillah. Ketika kita melakukan aktivitas apapun, kita belajar 4 hal tadi. Minallah, ilallah, ma'allah, lillah. Jadi kita belajar. Belajar tapi sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti manusia kan harus ikhtiar. Oh, aku iki sak menit mboten. Oh, saya ini dijadikan ini. Enggak. Manusia bisa ikhtiar, berubah, berikhtiar. Sesuai apa? Sesuai dengan ikhtiar kita. Contoh, Pak Amirin bisa ikhtiar sholat poso Senin Kemis. Kan belajar. Poso Senin Kemis itu kalau menurut nafsu gak gelem. Apa susah-susah poso. Tetapi ketika kita itu puasa, punya hirau, punya semangat, ini adalah sunnah Nabi, kita belajar. Jadi yang berat-berat itu nafsu gak mau. Yang ringan-ringan, yang enak-enak,
Itu nafsu mau. Sehingga Pak Amirin itu belajar poso Senin Kemis. Misalnya. Senin Kemis masih tetap aja nafsunya berat. Belajar maneng. Poso Daud. Sedina poso, sedina tidak poso. Berat lagi. Gitu? Jadi ikhtiar. Maksudnya ikhtiar dohir, ikhtiar batin, dan tidak lalai berdoa terus menerus kepada Allah dan bisa menjadi orang istiqomah. Ada Pak Wiri lagi, silakan. Ya, itu terus menerus membersihkan hati, ya, terus menerus membersihkan hati, ya, membersihkan apa? Kotoran-kotoran rohani, juga membersihkan kotoran-kotoran jasmani, dan terus-menerus berdoa. Tidak mungkin kita bisa membersihkan itu kalau tidak mendapatkan maunah, pertolongan dari Allah. Apa yang kita lakukan ini bukan murni dari kita, tapi murni dari hakikatnya pertolongan dari Allah. Apa Pak Tok? Ya. Ya. Zikir ini sesuatu yang diulang-ulang. Wirid juga seperti itu. Misalnya Pak Tok itu istilahnya apa? Yang diulang-ulang. Misalnya membaca sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Tiap sholat dibaca katakanlah 100. Diulang-ulang terus, itu namanya wirid. Ya, wirid. Nah, zikir umum. Baca Quran zikir, sholat zikir, kemudian amal ma'ruf nahi munkar zikir, apapun zikir. Nah, tadi sudah saya katakan apa? Afdhalu zikri falam annau la ilaha illallah. Utama zikir la ilaha illallah. Ya. Ya. Nah. Ya. Gak apa-apa. Yang penting ada tuntunannya. Gak apa-apa. Yang penting ada tuntunannya. Senin baca Nurid ini, Selasa ini, Rebu ini, Kamis ini, Jumat ini, Sabtu ini, Minggu ini. Gak apa-apa. Yang penting ada yang mengijazahi, sanadnya jelas, boleh kita lakukan. Ya, misalnya hari Minggu apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Ya, misalnya hari Senin apa? Ya Rahman ya Rahim. Hari Selasa apa? Al-Malikul ya Qudus. Rabu apa? Al-Kabirul wal Muta'al. Dan lain-lainnya. Gak apa-apa. Yang penting ada yang menunjukkan dan ada yang mengijazah. Ya. Ya. Apa? Yang penting ada yang mengijazahi. Mungkin diijazahi baca Fatihah tiap sholat 41 kali. Mungkin ada yang apa, terserah. Siapa yang mengijazahi itu. Oke ya? Ayo, silakan tanya. Apa yang gak apa-apa, yang unek-unek gak apa-apa. Silakan. Galau? Iya, silakan. Galau apa? Gak apa-apa. Galau gimana? Proses. Yang penting memperbanyak zikir. Pernah zikir kolbi? Hati harus dimulai. Ya toh? Dimulai itu zikir sirri Allah. Nah, itu di mana saja. Di rumah, di jalan, di nama pun berada, hatinya dihidupkan Allah. Makanya Al-Quran mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub.
dengan zikir kepada hati tenang. Kenapa tenang? Karena yang disebut Allah. Siapa yang menyebut Allah, pasti Allah menyebut orang yang menyebut itu. Orang yang mengucapkan zikir itu bukan berarti dia mampu mengucapkan zikir, tapi Allah ingat orang itu sehingga dia tertarik untuk melakukan zikir. Khudur atau tidak khudur, belajar zikir, memperbanyak zikir. Allah, 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 Allah. Hatinya, qalbinya, Allah, Allah, Allah. Nek wis agak lama diimbangi dengan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Lama kelamaan akhirnya Allah menunjukkan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hatinya tenang. Tenang bukan berarti tidak diuji, pasti orang hidup diuji. Tapi dengan ujian itu Allah memberikan pertolongan. Jadi kita harus husnudzon kepada Allah dan kita harus terus-menerus bisa memperbanyak zikir. Allah, Allah. Belajar. Ya toh? Apa Yawan? Tanya apa? Pergi. Monggo. Ya. Jadi artinya ada tiga tingkatan. Tingkatan abid, tingkatan murid, dan tingkatan makrifat. Kita belajar. Saya pun belajar. Bagaimana dari abid ini menjadi murid? Bagaimana dari murid ini menjadi makrifat? Belajar. Ya toh? Nah, supaya kita terus-menerus belajar tadi supaya bisa istiqomah dan mudawamah, hati kita isi dengan Allah, 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 Allah. Ya toh? Kenapa kok galau? Karena semuanya masuk di dalam hati bahkan cermin. Iki melbu kuwape melbu, semuanya melbu. Tapi zikirnya tidak melbu. Akhirnya bingung. Nah, maka dari itu dileboni kalimat Allah, Allah, Allah. Ya, lama-kelamaan hati menjadi jernih. Hati ada nurnya, ada cahayanya. Cahaya mana? Cahaya dari Allah. Cahaya yang hati akhirnya bersih sehingga mudah untuk menjalankan apa yang diperintah, mudah untuk meninggalkan apa yang dilarang. Proses itu terus istiqomah. Belajar saiki eling 2 jam ka eling, 3 jam ka eling, 5 jam ka eling. Terus yang penting kalau sudah ingat Allah, Allah. Di dalam hati Allah, Allah, Allah dengan sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih. Oke, Mas, silakan. Ya. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin, ya. Iya, artinya ya Allah, anak saya namanya ini, mantu saya ini ya Allah, supaya menjadi anak yang soleh-solihah. Al-Fatihah. Ya, di Fatihah. Makatan mugi-mugi menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.